Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Inayah Harahap. Saya sebagai moderator. Di sini saya beserta teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang konfrontasi Indonesia-Malaysia. Simak ya penjelasan berikut ini. Apa itu konfrontasi Indonesia-Malaysia dan kapan terjadinya? Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah sebuah peristiwa perang terkait persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah, Brunei, dan Sarawak. Pertikaian ini terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1662 sampai dengan 1666. Peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia ini bahkan membuat Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada 1965. Apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut? Pada pertengahan abad ke-18, tanah Malaya memang sudah dikuasai oleh Inggris. Sampai akhirnya, Inggris memutuskan memberi kemerdekaan kepada Malaysia pada 8 Februari 1956. 5 tahun berselang, pada 1961, terdapat rencana pembentukan negara Federasi Malaysia. Rencananya, Malaysia akan terbentuk dari persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Namun, rencana tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno. Ia berpendapat bahwa Malaysia hanya menjadi boneka Inggris yang nantinya akan mengancam kemerdekaan Indonesia. Selain Indonesia, Filipina juga menolak berdirinya negara Federasi Malaysia. Filipina juga mengklaim atas Sabah karena daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. Akibat adanya pertentangan tersebut, timbul konfrontasi Indonesia-Malaysia. Apa perkembangan dari konfrontasi Indonesia-Malaysia? Indonesia mengupayakan diplomasi untuk menyelesaikan masalahnya dengan Malaysia. Pada tanggal 31 Mei 1963, Presiden Soekarno bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Tuanku Abdul Rahman di Tokyo, Jepang. Pada pertemuan tanggal 7 sampai 11 Juni 1963, Filipina dan Inggris resmi menyetujui untuk menerima pembentukan negara Federasi Malaysia. Namun, Perdana Menteri Tuanku Abdul Rahman justru menandatangani pembentukan negara tersebut dengan Inggris. Kemudian, pada tanggal 17 September 1963 muncul konflik baru, yaitu unjuk rasa di demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur. Kemarahan demonstran memuncak setelah Presiden Soekarno melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia, diikuti dengan serangan pasukan militer tidak resmi Indonesia terhadap Malaysia. Mengapa kemarahan demonstran memuncak? Demonstran Malaysia ini juga menyulut emosi dari Presiden Soekarno. Ia ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan nama Genyang Malaysia. Pada 1964, Menteri Luar Negeri Indonesia, Suebandrio, mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Tindakan tersebut kemudian disusul dengan keluarnya Indonesia dari PBB lantaran Soekarno merasa tidak puas terhadap bagaimana PBB menyelesaikan konflik dengan Malaysia. Apa akhir dari konfrontasi Indonesia-Malaysia? Menjelang akhir tahun 1965, gejolak politik dan ekonomi di Indonesia semakin kacau. Puncaknya ketika terjadi gerakan 30 September atau G30S. Terjadinya G30S membuat Soekarno lengser dan digantikan oleh Soeharto. Semangat perlawanan terhadap Malaysia pun runtuh bersamaan dengan kekuatan Soekarno. Permasalahan konfrontasi Indonesia-Malaysia pun resmi berakhir setelah tercapainya persetujuan Bangkok yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Filipina, Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura, S. Rajatman, dan Menteri Luar Negeri Thailand, Tan Khoman. Melalui persetujuan ini, kedua negara juga sepakat untuk segera memulihkan hubungan diplomatik dan menghentikan konflik. Pada 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB yang diikuti dengan semakin eratnya hubungan Indonesia-Malaysia. Wah, penjelasan yang sangat menarik ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga materinya bermanfaat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.